Liga Arab Saudi tidak berhenti memberi kejutan kepada dunia. Setelah sebelumnya Al Nassr berhasil mendatangkan Cristiano Ronaldo, kini Al Ittihad sukses mengamankan Karim Benzema. Jawara Saudi Pro League 2023 itu kabarnya memberikan kontrak senilai 100 juta euro per tahun. Benzema dikontrak dengan durasi 2 tahun. Al Ittihad tidak akan berhenti setelah mendapatkan Benzema. Kabarnya N'Golo Kante kini juga semakin dekat untuk merapat ke sana. Sebelum ada transfer-transfer sensasional yang mungkin saja dilakukan Al Ittihad di musim panas 2023 ini. Al Ittihad dijuluki sebagai Tigers of Asia. Itulah kenapa di momen pengenalan Benzema, akun resmi klub menyebut Benzema sebagai New Tiger. Al Ittihad berdiri pada 1927 lalu. Jadi di tahun 2027 mendatang, umur klub ini sudah mencapai 1 abad atau 100 tahun. Al Ittihad bermarkas di Jeddah, Arab Saudi. Mereka menggunakan King Abdullah Sports City sebagai kandang yang juga merupakan stadion terbesar kedua di Arab Saudi dengan kapasitas mencapai 62.000 kursi. Dibandingkan klub besar lain di Arab Saudi, Al Ittihad termasuk yang tersukses. Banyak trofi telah dimenangkan oleh mereka. 9 titel Liga Arab Saudi sudah masuk ke kabinet trofi mereka, termasuk tahun ini. Al Ittihad juga sukses di kancah Asia. Mereka pernah memenangkan Liga Champions Asia 2 kali beruntun di tahun 2004 dan 2005. Al Ittihad kini ditangani oleh Nuno Espirito Santo, pelatih asal Portugal yang sebelumnya sempat mengasuh Tottenham di Liga Inggris. Sejak ditugaskan pada Juli tahun 2022 lalu, Nuno membawa Al Ittihad semakin disegani. Ia baru merasakan 4 kali kalah dari total 36 laga di seluruh kompetisi. Real Madrid gencar mencari striker tengah di bursa transfer musim panas 2023. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti membeberkan profil calon striker baru pengganti Karim Benzema. Real Madrid memutuskan melepas Benzema ke klub Arab Saudi, Al Ittihad. Kepergian Benzema menuntut Ancelotti segera mencari pengganti sepadan di lini serang Los Blancos. Benzema pergi setelah mendapatkan tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi tersebut. Wartawan senior, Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Benzema akan mendapatkan bayaran senilai 200 juta euro per musim. Beberapa nama striker sudah diisukan menjadi incaran Real Madrid. Namun nama Harry Kane dan Kai Havertz menjadi yang paling favorit dalam daftar Ancelotti saat ini. Ancelotti sendiri menyadari bahwa Real Madrid memerlukan striker dengan profil paket lengkap. Hal ini mengingat calon striker Real Madrid tersebut harus menggantikan peran besar Karim Benzema. Striker asal Prancis tersebut memang menjadi salah satu pemain kunci dalam kesuksesan Real Madrid selama beberapa musim terakhir. Benzema bahkan sampai meraih gelar Ballon d'Or 2022 berkat kontribusi besarnya bersama Los Blancos musim lalu. Ancelotti berharap mendapatkan striker dengan profil serupa Benzema. Artinya Ancelotti mencari striker murni yang punya mobilitas dan insting mencetak gol tingkat tinggi. Kami mencari striker yang bisa mencetak gol, yang bisa bermain bagus dengan yang lain dan terhubung dengan baik, terang Ancelotti dikutip dari Sky Sports. Mengingat bahwa kami memiliki 2 pemain muda di depan, Vinicius Junior dan Rodrigo, yang mulai menjadi protagonis. Jadi, kami membutuhkan striker yang bisa memainkan sepak bola yang bagus, seperti yang dilakukan Karim Benzema, ujar Ancelotti. Hi by their teammates, nice to see. Manchester United didesak untuk tidak memperpanjang kontrak David De Gea karena performa buruknya. Namun bagi Erik ten Hag, kiper asal Spanyol itu adalah salah penampil terbaik di skuad Setan Merah musim ini. De Gea memang menjadi sorotan utama dalam kekalahan Manchester United atas Manchester City di final Piala FA akhir pekan kemarin. Kegagalannya mengantisipasi tendangan Ilkay Gundogan yang tak begitu deras melaju membuatnya jadi sasaran kritik. Banyak pihak kemudian meminta United untuk tak memperpanjang kontrak kiper 32 tahun tersebut. Apalagi, De Gea musim ini menjadi salah satu kiper dengan jumlah blunder terbanyak di Liga Inggris. Meski demikian, bagi Erik ten Hag, De Gea adalah salah satu pemain paling berpengaruh di skuadnya sepanjang musim ini.
Keberhasilan Setan Merah finish di posisi ketiga klasemen akhir Premier League tak lepas dari peran De Gea yang sukses mencatatkan 17 clean sheet. Menurutnya, wajar bagi setiap pemain melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi hal tersebut tidak akan mengurangi kredibilitas De Gea sebagai salah satu penjaga gawang top dalam sejarah Manchester United. Saat ini, saya tidak ingin membicarakan tentang perihal kritik karena kami semua bermain dengan baik di sepanjang musim ini, termasuk David De Gea, cetus Ten Hag dilansir dari ESPN. Dia bermain dengan fantastis di musim ini, tegas Ten Hag. Pep Guardiola paham Manchester City belum dianggap hebat meski telah mampu memenangkan banyak trofi domestik. Bisa jadi juara di Liga Champions dinilai baru jadi ukuran sukses untuk The Citizens. Sejak ditangani Pep Guardiola pada 2016 silam, Manchester City langsung menjelma menjadi kekuatan yang ditakuti di pesepak bolaan Inggris. Dengan gelontoran dana tanpa batas plus kejelian Guardiola meramu taktik, The Citizens sukses menjadi jawara Premier League sebanyak 5 kali dalam 7 musim terakhir. Hebatnya lagi, dengan kompetisi Premier League yang begitu ketat dan sulit, Man City besutan Guardiola mampu memenangkan 3 dari 5 trofi Liga Inggris secara berturut-turut. Tak sampai di situ, City-nya Guardiola juga sukses mengoleksi 2 gelar Piala FA, 4 trofi Piala Liga Inggris dan 2 gelar Community Shield. Namun ironisnya, meski seperti tanpa lawan di kancah domestik, Manchester City seperti tak punya taji jika bermain di level Eropa. Bagaimana tidak, selama 7 tahun terakhir, The Sky Blues tak sekalipun mampu jadi juara. Liga Champions adalah satu-satunya gelar yang bisa membuat City mendapatkan pengakuan di Eropa maupun dunia. Kami sudah memenangi Piala FA, sebelumnya juga sudah memenangi Premier League, ujar manajer Man City, Pep Guardiola, dikutip Football Italia. Sebagai informasi, Man City kali ini kembali mendapat kesempatan untuk menjuarai Liga Champions. Mereka akan melawan Inter Milan di laga puncak yang akan berlangsung di Ataturk Olympic Stadium. Manchester United memang tengah dikabarkan sedang mencari kiper pelapis atau pesaing dari David De Gea. Dikabarkan jika Setan Merah menjadi tim terdepan yang bisa mengamankan kiper andalan FC Porto, Diogo Costa. United tak main-main dalam usaha mereka untuk mengamankan kiper baru sebagai pesaing David De Gea. Apalagi setelah kesalahan yang dibuat olehnya di final FA Cup, dan itu menjadi salah satu alasan Manchester United kalah dari Manchester City. Dilansir dari Abola, pihak United rupanya memonitor performa David De Gea musim ini. Kiper asal Spanyol tersebut memang tampil sangat bagus, namun sering membuat banyak blunder di beberapa laga penting musim ini seperti lawan Liverpool FC, West Ham United, Sevilla FC, dan Man City. Karena itulah, Man United memprioritaskan untuk mengamankan pesaing De Gea. Dikabarkan jika kiper utama Porto, Diogo Costa, menjadi target utama Setan Merah musim panas mendatang. Meskipun baru berusia 23 tahun, ia sudah tampil 11 laga untuk timnas Portugal dan 100 laga dengan Porto. Namun, Manchester United harus bersaing dengan tim-tim lain yang juga tertarik kepada Diogo Costa seperti Chelsea FC dan Newcastle United. John Stones jadi salah satu pemain dengan penampilan terbaik dalam laga final Piala FA 2022-2023, Manchester City versus Manchester United akhir pekan lalu. Di Wembley Stadium, The Citizens mengangkat trofi kedua mereka musim ini. Skuad Josep Guardiola terbukti masih terlalu tangguh untuk rival sekota mereka. Stones jadi salah satu pemain yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Josep Guardiola menuntun Stones memainkan peran baru, yaitu sebagai gelandang bertahan bek tengah. Di pertandingan kemarin, Stones menyuguhkan aksi impresif dalam peran tersebut. Dia menjemput bola dari kiper Stefan Ortega, melihat sekitar, dan lolos dari kepungan pemain-pemain MU dengan cerdik. Video aksi Stones pun diunggah ulang oleh akun ofisial Manchester City. Dengan demikian, Manchester City sukses mempertahankan gelar juara Premier League. Ini merupakan gelar liga ketiga beruntun yang diraih The Citizens. Kini Manchester City masih punya kans menambah satu trofi lagi sebelum musim 2022-2023 berakhir.
The Citizens sudah memastikan diri tampil di final Liga Champions. Manchester City akan menghadapi wakil Italia, Inter Milan di final Liga Champions. Laga Kabar Manchester United akan merekrut Mason Mount di musim panas nanti akan segera jadi kenyataan. Keluarga Glazer sudah memberikan lampu hijau bagi setan merah mengamankan pemain Chelsea tersebut. Manchester United memang diketahui sedang mendekati Mount. Erik ten Hag ingin sang gelandang menjadi bagian dari timnya di musim depan. Proses pendekatan setan merah dengan sang gelandang sudah dimulai. Mount sendiri dikabarkan sudah memberi sinyal positif untuk pindah ke Old Trafford. The Telegraph melaporkan bahwa transfer Mount ke MU akan jadi kenyataan. Keluarga Glazer selaku pemilik MU sudah merestui transfer sang pemain. Erik ten Hag dikabarkan sangat mendesak transfer ini jadi kenyataan. Karena ia menilai Mount bakal sangat krusial bagi skuad setan merah di musim depan. Keluarga Glazer dilaporkan menyetujui transfer tersebut. Jadi proses transfer Mount akan segera dilanjutkan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United sudah menjadwalkan pertemuan dengan Chelsea dalam waktu dekat ini. Mereka tahu bahwa Chelsea sudah menetapkan harga jual sang gelandang. Mereka ingin bayaran sekitar 60 juta pounds untuk pemain timnas Inggris tersebut. Mu yang sudah diberi restu dari keluarga Glazer dilaporkan akan menebus mahar itu agar Mount bisa langsung pindah ke Old Trafford. Kabar menarik datang dari Real Madrid yang dirumorkan tertarik untuk mengamankan jasa Sadio Mane dari Bayern Munich. Rumor ini sendiri mulai santer terdengar setelah Karim Benzema dipastikan cabut dari Real Madrid akhir musim ini. Selain Benzema, Mariano Diaz sendiri juga cabut musim panas ini. Itu berarti Madrid saat ini benar-benar kekurangan striker untuk musim depan. Karena alasan inilah sang manajer, Carlo Ancelotti memutuskan untuk mencari striker baru musim panas mendatang. Dilaporkan oleh Vicajes, diketahui apabila Real Madrid sedang mengarahkan target mereka kepada Sadio Mane dari Bayern Munich. Ancelotti dikabarkan tertarik dengan jasa Mane yang dinilai memiliki kemampuan di atas rata-rata pemain. Selain itu Mane juga pemain yang fleksibel dan bisa bermain di berbagai posisi serang di lini depan mulai dari winger dan juga striker. Kans Madrid untuk mengamankan Mane sendiri dikabarkan terbilang cukup besar. Karena Mane musim ini di Bayern Munich tak memberikan dampak yang berarti untuk skuad mereka, sehingga pihak Bayern terbuka untuk menjual sang pemain. Untuk mahar sendiri, diketahui apabila Bayern Munich akan menjual Mane dengan harga sebesar 40 juta euro saja pada bursa transfer musim panas mendatang.